Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Semoga kalian tetap sehat selalu. Pada pertemuan kali ini, Bu akan menjelaskan materi bab 5 bagian kedua tentang strategi menghadapi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Disimak penjelasan berikut ini ya. Menurut pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara Indonesia untuk mengatasi berbagai macam ancaman dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa yang disebut dengan Sishankamrata. Sistem pertahanan ini merupakan upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan seluruh rakyat dan segenap sumber daya, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara yang merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sebagai penyelenggara kepentingan rakyat, pemerintah bertugas untuk menyusun strategi dalam mengatasi berbagai ancaman bangsa. Salah satunya strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk undang-undang yang tepat. DPR bersama dengan Presiden juga harus bekerja sama dalam merencanakan dan mengesahkan undang-undang. Tidak hanya itu, usaha pemerintah juga didukung oleh perpaduan antara unsur militer yang dipadukan oleh 3 kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi menghadapi ancaman dalam bidang IPOLEK Sosbud Hankam. Strategi menghadapi ancaman di dalam bidang ideologi dibagi menjadi 6 konsep. Yang pertama, lapisan terdepan dalam konsep penanganannya terdiri dari unsur-unsur pertahanan non-militer, yaitu kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi ideologi. Yang kedua, kementerian serta unsur pemerintahan yang membidangi politik dalam negeri mengerahkan seluruh kekuatan politiknya serta instrumen pemerintahan dalam negeri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Yang ketiga, unsur pemerintah yang membidangi informasi menyimbangkan kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan operasi informasi imbangan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang dapat menangkal berbagai pengaruh asing. Yang keempat, unsur pemerintah yang membidangi pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para peserta didik. Yang kelima, unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyinergikan strategi untuk membentengi masyarakat dari ancaman ideologi asing. Dan yang terakhir, peran lapis pertahanan militer melaksanakan program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. Aspek yang kedua, kita akan membahas tentang strategi menghadapi ancaman dalam bidang politik. Strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila, yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis, serta mampu melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Langkah-langkah dalam menghadapi ancaman bidang politik dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan dari dalam dan pendekatan dari luar. Ada 3 langkah strategi dalam pendekatan ke dalam. Yang pertama, penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, dan bebas dari KKN, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, penguatan lembaga legislatif, sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya. Dan yang ketiga, penguatan kekuatan politik nasional, baik partai politik maupun organisasi masyarakat sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat. Pendekatan keluar dibagi menjadi 4. Yang pertama, lingkup internal yang melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin stabil. Yang kedua, lingkup regional, politik dan diplomasi diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak mengintervensi urusan dalam negeri.
ketiga, pada lingkup supraregional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN melalui hubungan bilateral yang harmonis dan terpelihara. Dan yang terakhir, pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, GNB, OKI, dan Forum Regional ASEAN. Selanjutnya adalah strategi menghadapi ancaman di dalam bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menciptakan kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional berdaya saing yang tinggi. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman di dalam bidang ekonomi. Ancaman itu berasal dari dua, yaitu ancaman dari dalam atau ancaman internal dan ancaman dari luar atau ancaman eksternal. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja, padat karya, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan juga pemilihan teknologi yang tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik dunia. Strategi yang keempat, kita akan membahas tentang strategi yang menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam sosial budaya ini, ancamannya itu dibedakan menjadi dua, ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai, budaya dari luar negeri yang sulit dibendung kemudian mempengaruhi tata nilai lokal. Ancaman dari dalam dan dari luar dapat diantisipasi dengan berbagai hal. Salah satunya adalah melalui pendidikan cinta tanah air yang dapat dilakukan di sekolah maupun di lingkungan lainnya. Pemahaman seseorang tentang rasa cinta tanah air dan nilai-nilai luhur Pancasila dapat menjadi tameng dari berbagai ancaman di bidang sosial dan budaya. Dan yang terakhir adalah strategi menghadapi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman dalam bidang pertahanan keamanan ini seringkali menjadi permasalahan serius bagi negara. Tidak hanya permasalahan batas wilayah, ancaman di wilayah perairan juga sering terjadi. Strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi penanganan masalah ini sudah baik dilakukan. Salah satunya itu melalui pembentukan aturan-aturan baru. Sekian pembahasan dari Ibu, silakan kalian kerjakan tugas berikut ini. Jangan lupa dikumpulkan di dalam Google Classroom. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.